Ya, kembali lagi di Dokterus Satu harian ini kita bahas makanan. Di sini kita akan membahas mengenai yang namanya suatu kebiasaan ngemil. Memang kebiasaan ngemil ya, food cravings. Ya ini lapar di luar jamnya. jam luar makan jamnya. utama. Kalau makan utama kita anggaplah ini hitungannya adalah sarapan, Makan siang, siang, makan makan malam. malam. Ngemil biasanya orang di antara makan pagi ke makan siang, antara makan siang ke makan malam, Atau malam antara sebelum makan malam tidur. menuju tidur, Nah. antara tidur Atau sekian Menuju menit bangun sekali. Nah, karena biasanya ada tuh orang-orang yang tiba-tiba rasanya Kayak mulutnya harus gitu. pengen makan sesuatu. Nah, Pernah yang nggak ngerasa punya. gitu? Iya. Kadang-kadang yang paling sering dirasa, aduh tiba-tiba kok pengen makan ini ya, pengen makan apa? manis, gitu Manis kan, biasanya. martabak apa gitu. martabak, Atau martabak malam-malam susu, tuh martabak biasanya coklat. nih paling pengen tuh mie rebus. Mie. Tiba-tiba Wah, pengen iya. makan mie gitu ya. Malam-malam tuh biasanya penyakit malam. Ya, jadi ini sebenarnya melambangkan sesuatu di dalam tubuh kita. Iya, Tubuh kita tuh memerlukan yang namanya kebutuhan gizi harian itu harus terpenuhi dari beragam sumber makanan. Dan ternyata pemirsa, hasrat ingin ngemil ini menandakan tubuh kita tuh kekurangan beberapa zat gizi yang belum dipenuhi. Ngerti Nah. maksudnya ya? Kayak Nah. misalnya ada orang yang tiba-tiba pengen makan coklat nih. Aduh kok kepikirannya pengennya ngemil coklat nih ya. Nyampe nyari coklat. Padahal sebenarnya tubuhnya tuh nggak butuh coklat. Berarti ternyata Riko itu Kekurangan dari magnesium. Makanya kalau misalnya lagi tiba-tiba kok pengen ngerasa makan coklat nih ya. Nah boleh diganti nih Kay. Dengan ini dia. Nah. tuh Riko ya, dihafalin ya. Iya, daripada tiap hari beli coklat. Buah-buahan, sayur-sayur ya. Boleh nih buahnya boleh anggur contohnya ya. Sayur-sayur sebenarnya bebas sih. Dan juga boleh konsumsi dari kacang-kacangan. Jadi kalau Iya. konsumsi ini nih, tiba-tiba nanti pasti udah nggak pengen coklat lagi. Karena rasanya magnesiumnya sudah tercukupi dengan baik. Jadi itu kan ada kacang-kacangan, terutama kacang hijau ya. Riko mungkin sarapannya bisa dengan kacang hijau. Jadi kebutuhan magnesium terpenuhi, mengurangi hasrat ingin Makan ngemil yang coklat. sebenarnya tidak diperlukan. Betul. Lalu Nanti bubur kacang hijau bisa ya. iya, lalu yang kedua biasanya seseorang itu ingin yang manis-manis. Tadi kan Kay sempet nih nyari yang manis-manis sih. Iya. Ternyata ya tubuh kita itu kekurangan ini dia ya. Ada beberapa zat tubuh kita itu dalam memenuhi kebutuhan gizi harian itu kekurangan kayak krom, kemudian ada karbon, ada sulfur. Jadi makanan manis-manis seperti donat, permen, apalagi yang manis-manis? Martabak manis tadi. Martabak manis. Ya tentunya banyak sumber makanan yang manis-manis. Itu bisa aja kita split, kita ganti dengan beragam buah dan sayur. Sangat sederhana sekali. Semangka gampang didapat. Gampang. Ya, kemudian ada pir, ada apel, ada keju, Oke juga ada ya. kol, ya ada brokoli. Ya, jadi sesuai dengan selera. Wah, Nih, iya. ada yang Lapar pengen ya, nyari Saya nih. yakin sih, siapa sih yang nggak senang mie, betul? Biasanya saat Mie kapan mengkonsumsi mie? goreng. Tengah malam. Itu Tengah dia. malam. Tengah malam. Kalau saya saat ada yang mau masakin. Kan itu instan banget, gampang masaknya. Iya. Nah, mie atau yang lebih gampang juga roti. Iya roti. Atau yang suka pasta, nah tiba-tiba kok pengen makan itu ya. Nah itu sebenarnya tubuhnya kekurangan nitrogen. Nitrogen. Iya. Nah makanya kalau misalnya tubuh kita kekurangan nitrogen dan karbohidrat yang sesuai untuk tubuh kita sehari-hari, maka kita bisa menggantinya dengan ini dia. Ini dengan protein yang cukup. Proteinnya bisa kita temukan di daging ayam, daging sapi, ikan-ikanan, dan bahkan ini. Kayak tahu ini? Apa itu? Apa ini? Ini Selasi. aja, biji selasi. Ya, Ya. biji selasi ini juga tinggi kandungan nitrogennya. Selanjutnya lagi adalah orang sangat sering ngemil ini, betul? Apa itu? Gorengan. Mau dibungkus satu-satu? Ada gorengan. Boleh katanya. Siapa sih yang nggak senang gorengan? Iya, cita rasa Orang di lidah Indonesia kita ya. itu adalah nggak lengkap makanan tanpa gorengan. Tapi ini adalah satu pertanda pemirsa. Ternyata kalau kita tuh ngemilnya senangnya gorengan terus, Apalagi nggak kalau mau ditambahin itu pindah-pindah, tuh, ditambahin ya, sebelahnya. ya makanan berminyak, Kemudian terus minuman tambah bersoda. soda. Nah, Ya ini ternyata menggambarkan tubuh kita itu kekurangan suatu zat gizi, namanya adalah ini dia. Tubuh kita lagi kekurangan zat gizi kalsium. Kalsium. Jadi kalau Anda tuh senangnya goreng, ternyata kalsium ini
ya yang berfungsi untuk kesehatan tulang salah satunya itu lagi kurang dalam tubuh kita. Coba diperkaya dulu di saat sarapan atau di makanan utama kita penuhi dengan sayur-sayuran, kemudian ditambahi dengan susu, ya. Lalu ada yogurt, ada keju. Lalu yang terakhir yang tidak kalah menariknya dari gorengan adalah makanan ngemil yang terakhir nih. Keripik. Aduh, ini yang paling Keripik, enak. seneng nggak? Ya nanti 1 kilo buat Anda dipanjer. Tapi emang kalau misalnya yang asin-asin gitu ya, lidah tuh pengennya makanan yang asin aja gitu ya. Nah itu kekurangan silikon klorida. Silikon klorida, Ini ya. dia. Ini salah satu zat di dalam tubuh kita yang jumlahnya kalau berkurang kita pengen yang asin. Oh gitu. Ada kacang-kacangan, kemudian ada di dalam susu, ada ikan, dan juga di biji selasih juga. Iya, jadi itu beberapa pilihan sebenarnya pemirsa. Jadi sebenarnya di sini kita ngelihat keinginan ngemil kita tuh ternyata salah satu pertanda tubuh kita tuh masih kekurangan beragam zat gizi. Walaupun kita berubah-ubah hari ini pengen asin, besok pengen manis, itu ya memang benar. Dalam 1 hari kita makan pagi, siang, malam, itu kan tidak semua orang kebutuhan gizi terpenuhi. Makanya tubuh memberikan sinyal, salah satunya adalah di lidah sama di otak kita. Di situ muncul. Makanya kita di sini tidak hanya kebiasaan ngemil, tapi juga kita memberikan solusi lain yang lebih sehat. Apa itu? Yaitu tadi jenis-jenis makanan pengganti kalau misalnya Kera terlalu biasa yang manis-manis. Jangan asal main makan aja apa yang kita pengen, tapi ternyata tubuhnya tuh salah gitu. Nerimanya. Sudah ngerti? Riko? Riko lagi ya. Kesannya Riko yang Tapi dari ngemil. tadi nih kita makan terus ya. Iya. Dari segmen 1 sampai sekarang nih makan terus urusannya. Iya, makanya Ya, ada kapan cara lain nggak olahraganya? nih? Nah itu dia, olahraga mungkin bisa. Mau nggak olahraga? Mau dong. Saya mau Suka ngasih olahraga tips kok. nih untuk mengecilkan dan mengencangkan lengan. Oh iya tuh, Wow. bagi perempuan ya. Bagi biasanya perempuan? paling- Iya, Bagi tapi Riko nggak mau? Nggak boleh? Cukup 5 Oh, menit iya. aja nih Dokter Yan. 5 menit? Maksudnya 5 menit apa tuh? Cukup 5 menit lengan kita bisa lebih kencang. Oh iya? Wow. Penasaran. Penasaran nggak kayak apa? Penasaran banget. Saya nggak boleh ikut ya, karena untuk perempuan katanya. Iya, soalnya perempuan kan lebih mementingkan lengan biasanya. Oke. Supaya lebih Ya, slim, kapan kan? infonya? Sesaat Sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia. Ya, siap-siap pada saat di bawah tarik nafas, kemudian ke atas yang berat buang nafas. Ingin lengan kencang dan sehat dalam 5 menit? Ikuti tips yang akan diberikan oleh Dr. Reisa berikut ini. Ada nggak nih yang tangannya kalau dari dada ada yang dada di bawahnya juga? Iya. Oh, begini toeng-toeng. Ya Allah Ibu.